A blissful morning from my side. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bahas tentang One Piece, salah satu karakter yang kece, yang unik, dan satu-satunya di bajak laut Mugiwara, topi jerami, bajak laut topi jerami yang menggunakan pedang atau katana ya. Siapa lagi kalau bukan Roronoa Zoro. Roronoa Zoro adalah seorang karakter di One Piece dalam serial anime dan manga One Piece karya Eiichiro Oda. Aku nggak tahu gimana cara baca yang benar. Kalau ada yang tahu pengucapan yang benar dengan nama Eiichiro Oda Sensei ya, biasanya dipanggil Sensei, itu Eiichiro Oda. Ia adalah salah satu tokoh protagonis utama Roronoa Zoro. Ia merupakan anggota bajak laut topi jerami yang pertama kali bergabung, dan hingga saat ini ia dinilai sebagai ancaman terbesar dan anggota paling berbahaya dari kelompoknya setelah sang kapten Monkey D. Luffy. Popularitasnya yang tinggi sebagai seorang ahli pedang dengan kemampuan yang sangat hebat bersamaan dengan sikap kekanakan dari kaptennya terkadang membuat banyak orang menyangka bahwa ialah kapten yang sebenarnya. Atau setidaknya wakil kapten dalam kelompoknya. Ia merupakan salah satu dari 3 petarung terkuat dalam kelompoknya dengan impian untuk menjadi ahli pedang terhebat di dunia. Kalau pengen jadi seseorang yang hebat, meski memiliki impian yang hebat. Mungkin gitu ya kata Zoro ya. Zoro diberi gelar sebagai salah satu dari 11 supernova. Wah, ini gue baru tahu nih. 11 supernova, yaitu 11 bajak laut pemula dengan nilai tebusan lebih dari 100 juta berry yang telah mencapai red line, di mana miliknya sendiri bernilai sebesar 120 juta berry. Roronoa Zoro, tokoh One Piece, penampilan chapter 3 manga episode 1 anime. Penampilan perdana ya. Chapter 3 manga episode 1 anime. Pencipta Eiichiro Oda Sensei. Pengisi suara Kazuya Nakai, Megumi Urawa saat kecil, Wataru Takagi Owa, Hajime Mishite. Kemudian biodatanya, julukannya Zoro si pemburu bajak laut, Kaizoku Garino Zoro, spesies manusia, jenis kelamin laki-laki, gelar kesatria pedang, kewarganegaraan Jepang, tanggal lahir 11 November, tinggi 178 cm, debut 181 cm setelah time skip, tebusan 60 juta berry setelah Alabasta, 120 juta berry setelah Enies Lobby, 320 juta berry setelah Dressrosa, 1 miliar 111 juta berry setelah Wano. Kelompok bajak laut topi jerami, pendekar pedang. Cita-cita Zoro adalah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, yang menjadi cita-cita Kuina juga, sahabat semasa kecilnya yang sudah meninggal. Wah, ini agak sedih ya. Jadi dia punya seorang sahabat namanya Kuina. Pada masa kecil mereka berlatih pedang bersama, sehingga Zoro bertekad setelah Kuina meninggal dunia ya, mungkin ya, lupa juga, sahabat masa kecilnya yang sudah meninggal.
Selain itu dia juga bercita-cita untuk bisa mengalahkan Mihawk, salah satu dari anggota Shichibukai dan juga sebagai ahli pedang paling tangguh dalam serial ini. Masa lalu, Zoro kecil adalah seorang murid dari perguruan kendo milik ayah Kuina, Kuishiro. Zoro ketika masih kecil menggunakan 2 pedang dan sangat terlatih. Dia bahkan bisa mengalahkan orang dewasa. Satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkan Zoro adalah Kuina, anak gadis sang guru. Zoro dikalahkan Kuina sampai 2000 kali, sampai pada akhirnya Zoro menantang Kuina untuk bertanding dengan pedang sungguhan. Zoro kemudian kalah lagi dan menangis. Setelah itu Kuina memberitahu Zoro kalau pada akhirnya wanitalah yang akan lemah pada saat mereka menjadi dewasa. Kelak dia akan dikalahkan Zoro. Kemudian Zoro kembali berkata pada Kuina kalau dia tidak boleh bicara seperti itu dan berjanji agar terus bertanding sampai siapa di antara mereka berdua yang menjadi pendekar pedang terkuat. Esok paginya, Kuina meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya. Zoro marah dan menganggap kalau Kuina ingin ingkari perjanjian tersebut. Pada akhirnya Zoro menangis sambil meminta pedang milik Kuina dan berjanji untuk meneruskan cita-citanya. Tunggu dulu, ini kayaknya agak tricky ya, agak sedikit aneh. Esok paginya Kuina meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya. Oke. Pada akhirnya Zoro menangis sambil meminta pedang milik Kuina dan berjanji untuk meneruskan cita-citanya. Pedang milik Kuina adalah yang ada di mulutnya, Wadao Ichimonji, termasuk 21 pedang tertajam di dunia. Kisah ini muncul pada cerita bagian Morgan pada manganya dan muncul secara terpotong pada cerita bagian Kuro pada animenya. Ketika beranjak dewasa, Zoro mulai meninggalkan tempat tinggalnya dan mencari orang yang dikabarkan sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, Zurekul Mihawk, salah seorang anggota Shichibukai dan seorang anak muda yang memiliki pedang api dan es yang bernama Kyu. Kyu adalah seorang anak muda yang memimpin salah satu organisasi Jepang, yaitu Harajuku. Dalam cerita ini Harajuku adalah organisasi style pedang. Pemuda ini mempunyai 2 pedang yang luar biasa. Pedang itulah yang memotong pohon setan api Suna-Suna dan pohon setan es Hiye-Hiye, hingga kedua pedangnya itu menjadi api dan es. Oke, karena sudah lumayan capek mau minum haus jadi bentar. Oke, iklan sebentar. Hup, not. Tara. Ini adalah kucingnya Zoro. Masuk frame bentar. Kuro. Lihat Kuro. Ya. Terlalu terang gak Kuro? Aduh. Ya. Oke. Zoro mengarungi lautan dan untuk bertahan hidup dia memperoleh uang dari hasil memburu bajak laut. Yang berada di daftar buruan pemerintah. Pada saat inilah Zoro bertemu 2 orang pemburu hadiah kecil bernama Johnny dan Yosaku. Mereka bekerja sama dengan Zoro sebentar. Nama Zoro juga menyebar sampai ke telinga Baroque Works, dan mereka mengirim agen Mr. Seven untuk meminta agar Zoro bergabung. Zoro setuju untuk bergabung asalkan ia dijadikan sebagai pimpinan Baroque Works, dan Mr. 7 menolak sehingga terjadi pertempuran antara keduanya yang kemudian dimenangkan oleh Zoro. Zoro kemudian ditangkap Angkatan Laut karena membunuh serigala milik Helmeppo Zoro, putra Kapten Angkatan Laut Morgan. Nama Zoro, sang pemburu perompak, sangat terkenal di East Blue. Bajak laut besar mengenalinya seperti Baji, Arlong, dan Craig. Pertarungan Zoro melawan bajak laut besar disaksikan oleh Robin, yang akhirnya menyampaikan kepada Nico, yang selanjutnya Nico dikenal sebagai Nico Robin, yang akan diselamatkan oleh Zoro.
Zoro si bajak laut. Zoro diselamatkan oleh Luffy ketika akan dieksekusi oleh Morgan. Zoro akhirnya bergabung dengan Luffy yang semenjak pertama memaksa Zoro agar bergabung. Zoro adalah andalan kedua kelompok bajak laut topi jerami setelah Luffy. Because it's already 10 minutes, so see you. Keep moving forward.